Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online saat ini. Dimanapun kita berada, mari kita mau tinggikan nama Tuhan kita senantiasa setiap hari. Kalau memasuki bulan Agustus ini, kita boleh diberikan anugerah kesehatan, diberikan kekuatan, sebab anugerahnya kita berdiam dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau tinggikan nama Tuhan, sebab hari ini semangat itu boleh ada dalam hidup kita. Haleluya. Saya undang dimanapun engkau berada saat ini, engkau menyaksikan ibadah secara online, engkau ibadah di rumah masing-masing, engkau berdiri, mari berdiri. Kita berdiri dan mau tinggikan nama Allah kita bersama-sama. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah bagimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Saat kau menanti bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hanyalah bagimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan merasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hanyalah bagimu, dalam hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini ajar kami Tuhan, untuk kami selalu berdiam di dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada janji kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kemenangan, ada kemuliaan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. Kalau sampai dengan hari ini kami boleh bernafas, sampai dengan hari ini kami boleh menikmati anugerah hari yang baru. Kami boleh menikmati kemuliaan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tetap atas pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ampunilah Tuhan segala kekhawatiran, ketakutan kami, segala kegentaran hati kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berjalan di dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh datang beribadah, kami boleh datang menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh selalu meninggikan nama-Mu setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi naikkan pujian bersama. Yesus, kami cinta Kau, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, dalam keadaan suka maupun duka Tuhan. Suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Sebab dimanapun kita berada, angkat tangan mulia dalam Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sampai selama-lamanya Kau Raja yang mulia, sampai selama-lamanya Kau Tuhan yang hidup. Kami agungkan, kami sembah Kau, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah sesembahan kami Yesus. Haleluya. Ya laraba ya raba di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Mari saya ajak kita bersama-sama, saudara yang ada di rumah, saudara yang ada dimanapun Engkau berada, mari angkat, tinggikan Tuhan. Dia layak, Yesus layak. Irabatakashikini alaramazane. Untuk selamanya Engkau Tuhan, untuk selamanya. Sekalipun dalam keterbatasan kita beribadah, sembah Tuhan. Dimanapun Engkau mendengar suara pujian, sembah Tuhan. Kita katakan ramasane. Haleluya, haleluya. Ya laraba sandata laraba sande. Ya laraba sande. Ya laraba. Saudara yang sakit, tetap sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan. Kita karabalamasane. Ya larabalamasiki ya rabalarabalabalar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 abal
Di saat kita menyembah Tuhan,
dilimpahkan, Roh-Nya dicurahkan, menguatkan, meneguhkan. Ya rasik ini ya larabasan. Terima kasih Yesus, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidah memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Yang menikmati kemurahan Tuhan sampai dengan hari ini, angkat kemurahan-Mu lebih dari hidup. Semua anugerah-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, semua anugerah-Mu Tuhan, ya laraba-laraba, lebih dari bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya kemurahan-Mu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Berjalan dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang hidup. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan dan demi kemenangan. Haleluya. Mari saudara yang beribadah di rumah, kita bangkit berdiri dan saudara bersemangat pagi hari ini.
selamanya. Engkaulah Raja, segala ciptaan, suci menyembah bagi yang Dia berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Allah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Allah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu kita ditolong Tuhan, hari ini kita pasti ditolong dan disembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hurabataka rabashikini ya rabarabala rabasandi. Kiala rabataka taka rabataka ya rabasandi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau yang selalu menepati janji-janji-Mu. Amin, amin. Pagi ini kami mau merenungkan, kami mau tangkap, kami mau terima janji-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau telah berjanji bahwa kami adalah umat pemenang. Dan kami mau imani hal itu terjadi dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Yang ada cuma pelayan mimbar ya, nggak apa-apa, silakan duduk. Karena kita live streaming tapi nggak ada jemaat. Jemaat yang tinggal di rumah, yang lagi online, yang lagi lihat live streaming, katakan juga amin, amin, amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapapun saudara yang saat ini menyaksikan tayangan online ini, Tuhan memberkati saudara dengan firman-Nya. Kita nyanyikan dulu satu lagu. Kitalah umat pemenang, karena judul khotbah saya, Kitalah umat pemenang. Amin. Kitalah umat pemenang, kita umat terpuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Jangan turun ya, musiknya aja. Jadi ini kita bikin KKR pagi hari ini karena kita umat pemenang ya, amin. Kita ini anak-anak Allah, amin. Kita sudah diberikan kemenangan demi kemenangan. Kok bisa? Saya bacakan dari perjanjian lama ya. Sejak semula Tuhan sudah memberi kita kemenangan. Jadi kalau saat ini saudara sedang melo, saudara sedang terpuruk dalam segala bidang ya. Karena pandemi COVID ini melumpuhkan segala bidang.
Tetapi kami percaya anak-anak Allah yang pegang janji Allah tidak terpuruk. Amin, saudara-saudara. Bangkit bersama Kristus. Amin. Saya bacakan Yesaya 41 ayat 10 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kitalah umat pemenang. Sadaranya jadi ahli warisnya anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Haleluya. Tangan kanan Tuhan akan membawa engkau dalam kemenangan. Amin. Mungkin saat ini engkau terbaring lemah di kamarmu karena isolasi mandiri. Saya merasakan walaupun saya tidak sakit, tapi karena tidak boleh keluar-keluar ya, di kamar saja kan akhirnya ya. Mau kemana? Di kamar itu saya bisa loh, kayak orang di penjara ya. Ya, benar loh, kayak di penjara loh. Walaupun saya bebas ke dapur, kemana. Saya bebas keluar rumah, wong saya tidak sakit saudara. Tapi kok justru saya yang di penjara ya. Jadi ada pemberontakan dalam diri itu ya. Tapi Tuhan mengajar saya. Rasa no orang yang di penjara. Kamu kan tidak pernah, ya? Kamu dikunci dalam kamar, nggak boleh ketemu orang. Kalau ketemu orang, pakai sarana prokes, masker, ya kan? Cuci tangan, jaga jarak. Jadi saya kayak orang parno ya. Kalau ada orang datang, jaga jarak, ambil meteran dulu 2 meter. Seperti itu. Tetapi saya merenungkan, ini saya apa ya yang salah dengan diri saya ini ya. Nah, waktu pandemi ini ada PPKM Pulau Jawa, ternyata diperpanjang ini masih belum ya. Tanggal 2 besok baru, nggak tahu lagi gimana. Kita berharap-harap cemas tentunya. Nah, suami saya juga membuat proyek baru. Ya, yaitu membongkar taman di belakang. Taman rumah saya itu cukup luas, kira-kira 6x12 ya. Saya taburi kerikil karena apa? Ketika saya tanam rumput 2 tahun sekali saya harus ganti rumput itu karena mereka mati ya, harus direnovasi tanahnya. Saya capek, akhirnya saya beli kerikil saja. Jadi saya taburi kerikil supaya air tanah tetap bisa masuk ke tanah, tumbuh-tumbuhan yang di dinding bisa tetap masuk dan juga tidak panas. Tetapi karena hujan turun, maka kerikil itu terbenam tanah, saudaraku ya. Nah, disitulah saya mulai mengambil kerikil itu satu persatu, mencuci dan menumpuk kembali. Tetapi tatkala kena siraman air ya tenggelam kembali. Akhirnya suami saya ini membongkar dan dia taruh stenslah. Stenslah itu kerikil batu kali untuk cor-coran itu ya, yang kecil-kecil itu. Jadi tanahnya dipadatkan dulu, kemudian stenslahnya ditaruh dulu, diratakan, dipadatkan kembali, baru kerikil itu dicuci, saudara ya. Bayangkan mau cuci kerikil enggak ya? Halo? Ada pekerjaan yang enggak punya kerjaan, nyuci kerikil. Dicuci kemudian disamakan warnanya. Dan diatur dengan rapi sampai hampir separuh sudah dapat ya. Saya lihat dia capek ya. Tapi Roh Kudus ngomong sama saya. Bagus kan tamanmu sekarang? Tertata rapi. Begitu juga hidupmu. Hari-hari ini, kalau saudara punya hidup yang amburadul, sehingga saudara diizinkan
untuk menderita dalam hal kesehatan. Mungkin saudara terpapar, nggak boleh keluar 2 minggu isoman, masih juga dikasih karantina 2 minggu lagi. Atau saudara terpuruk dalam hal ekonomi, karena biasanya saudara gesek kartu kredit ke mall demi mall, akhirnya mallnya tutup, nggak iso bayar, tetap bayar kan kartu kreditnya. Atau saudara berdagang, tapi nggak boleh, karena harus mengurangi jam perdagangan, nggak boleh leluasa lagi. Hari ini saya katakan, atur kembali hidupmu, supaya kemenangan itu engkau terima. Amin. Amin. Tuhan bicara banyak hanya karena kerikil, saudara. Saya tahu suami saya dipakai Tuhan walaupun dia nggak sekolah ya. Tapi Tuhan banyak berbicara melalui dia kepada saya. Bukankah hidup kita seperti itu? Kalau pondasinya nggak ada, bangunan yang saudara bangun itu, bisnis saudara, kesehatan saudara akan tenggelam. Karena dasarnya salah. Kita baca dari Perjanjian Baru. Mengapa jemaat harus takut? Saat ini takut mati, takut besok tidak bisa makan, takut karena tidak kerja, takut karena tokonya harus tutup, takut karena hari esokku tak tahu akan ada apa lagi. Tapi saya katakan, hari esokmu pasti, hari esokmu ada pengharapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat hafalan. Dan hari esokmu pasti karena engkau dijamin menjadi umat yang menang. Buktinya mana, Bu? Buktinya mana? Yuk kita baca. Matius 16 ayat 18. Hai gereja Tuhan, umat Tuhan dengarkan ini. Hai gereja Tuhan, hai umat Tuhan, dengarkan ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Umat pemenang, kita umat pembenci, kita anak perjanjian, Yesus nama kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Masih semangat ya? Pagi ini masih semangat ya? Aku tahu kalian belum sarapan, karena sarapannya baru datang nanti jam 9. Kita nyanyi dulu malah enteng, karena perutnya kosong ya toh. Kalau perut sudah berat tidak bisa nyanyi saudaraku ya. Ayo yang di rumah nyanyikan lagu ini terus menerus. Sepanjang bulan Agustus ini bulan kemenangan bagi negara kita Indonesia. Saudara sudah ngibarin bendera apa belum? Ini Pak RT sudah nancepin bendera di sepanjang jalan saudara ya. Anak-anak gereja ini mengecat tiang-tiang benderanya. Dan security memasang benderanya merah putih. Saya lihat, kayak orang perang, ya. Saya merasakan semangat, amin. Semangat 45, amin. Kita memang harus perang. Kita harus perang terhadap ketakutan kita. Kita harus perang terhadap kesehatan kita. Kita harus perang terhadap ekonomi yang melanda kita, keterpurukan. Kita harus perangi. Saudara tidak bisa leyeh-leyeh. Saudara tidak bisa santai-santai. Ini bukan waktunya santai-santai. Tapi angkat mata bajakmu dan diasah menjadi pedang. Amin saudara-saudara. Bukan untuk memerangi manusia, bukan untuk membunuh manusia. Tidak, tetapi musuh kita. Musuh yang mengelabui kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Berita-berita hoax kita harus perangi. Amin saudara-saudara. Seperti Rasul Paulus menghadapi tantangan peperangan
baik rohani, baik fisik, saudara-saudara, pada zaman permulaan gereja. Tetapi Rasul Paulus tetap berdiri dan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, Rasul Paulus hidup tidak gampang, ya. Pertama kali ialah pembunuh jemaat Tuhan. Dalam perjalanannya untuk membawa surat perintah untuk mengeksekusi orang-orang yang percaya kepada Kristus, di tengah perjalanan ia ditemui oleh Yesus sendiri. Paulus, waktu itu namanya Saulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku, ini firman, ini kebenaran. Akhirnya dia buta 3 hari. Tapi disembuhkan. Dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Menjadi murid di dalam jalan kebenaran. Dan bukan jalan yang enak, saudara. Tetapi apa? Penuh suka dan duka. Banyak dukanya kalau saya melihat. Dicambuk selalu 40 kurang 1 kali pukulan. Didera di penjara. Tapi Tuhan melepaskan. Naik kapal mau diadili, dibawa ke Roma. Kapalnya lah kok karam, saudara. Jadi aniaya. Tetapi membuat Paulus ngomong, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Walaupun pada akhirnya Paulus harus kehilangan kepalanya. Karena imannya kepada Yesus Kristus. Itu tidak merubah apa yang sudah ditulis. Yaitu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hari-hari ini ada banyak korban yang meninggal karena COVID. Di gereja kami juga ada yang meninggal. Mereka tenaga kesehatan. Ya, kami baru mendapat berita 3 nakes bersaudara meninggal. Salah satunya adalah jemaat dari GAB Mahanaim tahun lalu. Tahun lalu 2 ya, dari saudara laki-lakinya 2 yang meninggal tahun lalu. Karena mereka berdinas di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan di bidang ini ke atas, telinga, hidung, tenggorokan. Sedangkan COVID itu bersarangnya di tenggorokan, saudara-saudara. Beliau pahlawan nakes. Tahun ini adiknya yang perempuan juga meninggal. Karena ya di sana, disarang COVID itu. Artinya apa? Di rumah sakit di mana banyak pasien COVID. Akhirnya mereka tidak tahan, 3. Tapi saya melihat, engkau pahlawan. Amin. Engkau pahlawan. Meskipun mungkin engkau tidak dikubur di taman makam pahlawan. Tapi di pinggiran karena COVID, saudara-saudara. Gak ada yang layak, saudara. Gak ada bendera perang. Gak ada bendera kemenangan. Bahkan orang takut. Dan mereka berjalan sendiri. Pada akhirnya kehidupan kita nanti juga akan berjalan sendiri. Maka dari itu jangan takut. Amin. Sepanjang perjalananmu adalah ketemu Tuhan. Yes, yes. Apa itu sengat maut? Di mana sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 56 berkata demikian. Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Di dalam perjanjian lama hukum Taurat diturunkan karena manusia sendiri yang minta hukum itu. Tetapi ketika hukum itu diberikan, baru belum diberitakan, manusia sudah berbuat dosa, yaitu membuat lembu emas. Sehingga hukum Taurat itu dipecahkan oleh Musa. Dan Musa harus ambil kembali loh batu yang baru.
belum ngomong, sudah dosa lagi, saudara. Bagaimana saudara bisa enggak berdosa? Untuk itulah maka hukum Taurat digantikan dengan hukum kasih. Siapa kasih itu? Kasih itu adalah Allah sendiri, saudara-saudara. Allah itu kasih. Maka ia rela inkarnasi turun ke bumi jadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Dan ia rela mati buat saudara dan saya untuk menghapus dosa-dosamu. Buat dosa seluruh umat manusia. Ia tanggung di atas kayu salib. Dan oleh kuasa darahnya, oleh bilur-bilurnya, dosa kita diampuni. Dan penyakit kita disembuhkan. Amin, saudara-saudara. Manusia itu belum tentu sakit ya. Tidak harus sakit. Tetapi ia akan sakit karena dosa. Karena dosa itu seperti menyengat, ada sengatnya, saudara-saudara. Kalau saudara bergaul terus dengan dosa itu, dia akan menyengat saudara. Dan sengatnya itu adalah sengat maut. Engkau akan mati dalam dosamu jika tidak datang kepada Yesus dan mohon pengampunan. Hari ini saya katakan, hukum kasih. Saya bacakan Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum kasih, kasih Tuhan dan kasih sesama manusia. Kalau digambarkan salib, kasih Tuhan, kasih sesama manusia. Saudara, di hadapan kita ini ada perjamuan kudus. Untuk mengingat, untuk kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Ketika kita nanti bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ingat bahwa engkau sudah dibeli, hargamu sudah lunas dibayar, dan kemenangan-kemenangan sudah diberikan kepadamu. Hari ini mungkin engkau sakit, hari ini mungkin engkau berjuang untuk bernafas, tetapi saya katakan, nafas itu gratis. Dan nafas itu kemurahan Tuhan yang senantiasa diberikan tanpa membayar. Amin. Jika tiba saatnya, memang karena dosa asal kita akan mati. Tetapi kita dijanjikan untuk menerima hidup kekal selama-lamanya. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia akan mendapatkan hidup kekal, Zoe, selama-lamanya. Hidup kita sementara di bumi ini. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan memberikan janji kemenangan itu. Tidak hanya nanti kalau di surga, tetapi saat ini juga di bumi ini. Saya bacakan ayat terakhir. Sesudah itu kita nyanyikan lagu ini lagi, dan kita terima perjamuan kudus. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Lawan COVID itu. Amin. Dengan apa? Dengan hidup yang ditata dengan baik. Ingat tadi seperti menata kerikil itu. Pondasi hidupmu harus benar, yaitu di atas dasar firman Tuhan. Jangan tidak taat kepada firman. Taati firman Tuhan. Hidup dengan teratur. Hidup dengan pola hidup sehat. Makan yang sehat. Tidur yang cukup. Tidak lagi kongko-kongko, tidak ada gunanya. Mungkin engkau bisa terpapar waktu itu ketika banyak orang kerumunan terus lepas masker. Saudara, kita masih di zona perang. Bukan zona nyaman, tetapi ayo, kita ini umat pemenang. Kita sudah dijanjikan kemenangan. Ya, hari Agustus, bulan Agustus ini hari-hari nikmati kemenangan dari Tuhan. Amin. Kita sudah dimerdekakan atas dosa. Nikmati kemerdekaan itu bukan dengan berbuat dosa lagi atau hidup tidak karu-karuan, tetapi taati firman, taati prokes. Kita pasti menang.
Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya panggil yang bersama kudus. Kita akan sayangi Bapak Gembala. Yesus telah bangkit, Allah datang. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat terpuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit dalam kata. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, dari ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Kau jamah, Kau mengurapinya, Kau memberkatinya. Yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan terlebih dahulu Engkau suci kuduskan kami para pelayan perjamuan. Melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir. Suci kuduskan dan layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa ucap syukur. Amin. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu
Tuhan, bilurmu yang sembunga. Haleluya. Pada malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya dan ia mengambil roti, mengucap berkat, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala. Mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus yang dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk penghapusan dosa kita semua. Bahkan di saat kita masih berdosa, dia rela mati bagi kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini, mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati kami semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Kau memberkati mereka. Ya Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka semua sehat, semua kuat untuk dapat menangkal virus COVID-19. Ya Tuhan Yesus, memasuki bulan Agustus, di mana Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan semangat kemerdekaan ini Tuhan Yesus, menjadikan kami, anak-anak-Mu, semua menjadi semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kita umat-umat pemenang, tidak akan kalah. Bangkit dan serukan nama Yesus. Dan kita memperoleh kemenangan. Kita tidak akan kalah dengan virus COVID ini. Kita harus menang. Dan virus COVID harus pergi dari Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Kau sudah sembuhkan anak-anak-Mu yang sempat terpapar oleh COVID. Mereka sudah sembuh. Mereka sudah sehat. Mereka mau berjuang kembali di dalam kehidupan mereka. Kau memberkatinya Tuhan luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Mengadakan kepala pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Ibu Gembala kami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau mendoakan Ibu Gembala yang berulang tahun hari ini. Ya. Ini siapa yang bisa berdoa? Bapak Hendri. Saya undang Bapak Pendeta Muda Hendri bisa berdoa buat Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Mari arahkan tangan, juga jemaat online masih on ya. Oke, mari jemaat juga yang berada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, kita bisa mengangkat tangan dia dari
rumah saudara masing-masing, angkat tangan dan memberkati Ibu Gembala kita yang berulang tahun. Kita satukan hati untuk juga berdoa bagi jemaat, bagi Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini hamba-Mu, Ibu Gembala yang kami kasihi, Ibu Pendeta Evi, Engkau tambahkan lagi usianya 1 tahun. Itu bukti Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan beliau. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu mendukung dan menopang. Saat ini kami semua jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang bergabung dalam GAB Mahanaim saat ini, kami memberkati kembali kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberikan dia hikmat lebih dan lebih lagi, dan terlebih lagi pengurapan daripada Allah Roh Kudus tercurah, dan Engkau mengurapi dengan tanda-tanda yang heran. Amin. Engkau memberkati bersama suami Bapak Pendeta Kristiono Sutanto, bersama dengan anak, menantu, dan cucu yang tidak ada bersama-sama dengan beliau, tetapi kami percaya Engkau memberkati dengan kebahagiaan. Amin. Karena itu janji firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa, kiranya berkat yang spesial dari Tuhan tercurah buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Evi Laksmi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Happy birthday, Oma. I love you so much.